Alhamdulillahil malikid dunya, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu kana kulukul Qur'an amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Pada hari Jumat yang penuh berkah ini, kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang menunjukkan keutamaan berselawat kepada beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi asra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga senantiasa dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengetahui bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan membalas pahala dari amal-amal ibadah yang telah kita lakukan sesuai dengan tingkatannya. Namun kita perlu menyadari bahwa amal ibadah kita itu tidak semua akan dapat diterima. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi, dan jika amal seseorang itu perbuatannya memenuhi persyaratan itu, maka amalnya akan diterima oleh Allah, dan jika kurang maka akan ditolak. Jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, secara umum ada 2 syarat diterimanya amal yang mungkin kita semua sudah kenal dan sering dengarnya. Yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mutabaah atau ittiba atau mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sesungguhnya masih ada 1 syarat lagi yang merupakan prasyarat utama diterimanya amal selain 2 hal yang telah disebutkan tadi. Syarat paling pertama diterimanya amal adalah yang bersangkutan haruslah seorang muslim. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansyura." Dan kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Al-Furqan ayat 23. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini menceritakan kejadian pada hari kiamat, yaitu pada saat amal-amal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui surat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya amalan-amalan orang kafir non-muslim dan orang musyrik tidak menghasilkan apa-apa. Berapapun banyaknya, berapapun baiknya menurut pandangan kita selama di dunia. Karena amalan-amalan mereka itu tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang muslim. Para jamaah mungkin bertanya, mengapa syarat ini perlu dibahas atau perlu disampaikan? Kan kita semua ini adalah orang muslim. Mengapa masih ditekankan bahwa syarat diterimanya amal adalah seorang muslim? Sengaja ingin khotib sampaikan pada kesempatan khutbah yang singkat ini tentang hal ini, antara lain karena pada saat ini ternyata tidak sedikit justru sebagian dari saudara kita kaum muslimin yang ragu
dan menganggap bahwa kaum non-muslim itu juga akan menerima pahala atas berbagai amal kebaikan mereka. Bahkan ada saudara kita yang muslim juga bilang semua agama itu kan sama. Mereka yang non-muslim juga akan bisa masuk surga seperti kaum muslimin juga. Nauzubillahi min zalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua, yang mengatur kehidupan kita sudah membantah hal tersebut di ayat yang telah disebutkan tadi maupun di ayat-ayat berikutnya. Seperti pada surat Al-A'raf ayat 40-42, sebagiannya saya bacakan. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, tidak pula mereka masuk surga, hingga onta masuk ke lubang jarum. Suatu perumpamaan yang sangat jelas bahwa hal itu tentu sangat tidak mungkin bagi seseorang non-muslim untuk bisa masuk ke dalam surga. Allah telah dengan sangat jelas memperlihatkan perbedaan antara orang muslim dan orang yang non-muslim atau orang kafir. Di ayat lain Allah juga menegaskan, dan mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Allah di ayat selanjutnya langsung membantah, demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong, angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Dari surat Al-Baqarah. Demikianlah para hadirin sekalian betapa jauh bedanya antara seorang muslim dengan seorang non-muslim. Maka hendaknya kita bersyukur dapat menjadi seorang muslim beragama Islam dan menjadi bangga dengannya dan berlepas diri dari berbagai atribut dan gaya hidup kaum-kaum non-muslim. Hadirin jamaah sholat Jumat yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua adalah niat ikhlas. Sebuah hadis yang terkenal dari sahabat Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, innama a'malu binniyat, ya, amal itu tergantung dari niatnya. Seorang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari menyebutkan hadis tentang niat ini di awal kitab Sahih beliau sebagai mukadimah kitabnya. Di sana tersirat bahwa setiap amal yang tidak diniatkan karena mengharap wajah Allah adalah sia-sia, tidak ada hasil sama sekali baik di dunia maupun di akhirat. Di samping itu, niat adalah tolak ukur suatu amalan, diterima atau tidaknya tergantung niat. Dan juga pahala yang didapat banyak atau sedikit itu pun tergantung dengan niat. Bahkan ada pula yang berakibat sangat buruk jika niat ibadah itu bukan karena Allah, melainkan karena misalnya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Mari kita lihat hadis terkenal lainnya tentang 3 orang yang pertama-tama akan menghuni atau dimasukkan ke dalam neraka. Sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat ialah seorang laki-laki yang mati syahid. Ia dihadapkan, lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya pada berbagai nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan atau berikan kepadanya dan dia mengakuinya. Lantas Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa yang telah kau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Dia menjawab, "Saya telah berperang karenamu ya Allah sehingga saya mati syahid." Namun Allah berkata, "Kadzabta, kamu bohong. Kamu berperang agar namamu disebut sebagai orang-orang pemberani atau pahlawan. Dan kamu sudah disebut demikian selama di dunia." Maka orang tersebut diperintahkan kepada malaikat untuk diseret pada wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Demikian juga orang kedua dan orang ketiga bernasib yang sama. Orang kedua ini mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, namun Allah sampaikan bahwa dia berbohong karena dia mengharapkan pujian untuk disebut sebagai orang yang alim. Orang yang ketiga pun demikian, dianugerahi banyak berbagai harta, kemudian dia berinfak dan dia sampaikan bahwa aku berinfak karena mengharapkan wajahmu ya Allah. Namun Allah sampaikan, Allah katakan, kadzabta, kamu bohong karena dengan berinfak itu kamu ingin disebut sebagai dermawan. Hadirin jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, dari hadis ini kita bisa lihat amalan-amalan seperti jihad, mati syahid,
kemudian mempelajari ilmu syar'i, mengajarkan Al-Quran, bersedekah. Ini ibadah-ibadah, amalan yang luar biasa, yang agung dan besar. Namun karena niat yang salah, alih-alih ingin mendapatkan pahala, justru mereka diseret ke neraka. Maka marilah betul-betul kita perbaiki niat kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, alhamdulillah wa kafa, wa usolli wa usollim ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syarat ketiga diterimanya amal ibadah adalah mutaba'ah atau itibah, atau mengikuti Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul tiada lain sebagai rahmat untuk hamba-hambanya, di mana dengan adanya para rasul, para hamba mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dengan adanya para rasul, kita terbimbing menuju jalan kebenaran, dan kita pun diberi petunjuk untuk menjauhi jalan-jalan menyesatkan. Rasul kita Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan amanahnya, mengemban risalah dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Semua hal yang memasukkan kita ke surga telah disampaikan oleh beliau, dan semua hal yang memasukkan kita ke dalam api neraka pun telah disampaikan oleh beliau untuk dapat kita hindari. Maka dari itu kewajiban kita tentunya adalah ittiba, mengikuti Rasulullah SAW. Dalam mengikuti Rasulullah, hendaknya yang pertama tentu yang kita ikuti beliau Rasulullah SAW. Karena mentaati beliau sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surat An-Nisa, barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaklah kita mentaati Rasul sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat, yang kemudian diturunkan kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya yang mengikuti para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang paling tahu tentang keadaan Rasulullah, tentang apa yang disampaikan Rasulullah pada saat beliau bersabda atau mengucapkan sesuatu. Maka kita wajib mengikuti Rasul sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dan itulah yang memang Rasulullah SAW perintahkan pada kita. Dalam suatu hadis beliau bersabda, sesungguhnya orang yang hidup nanti setelahku akan melihat perpecahan yang banyak. Maka hendaknya kalian senantiasa berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk. Khulafaur rasyidin adalah para sahabat. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Huriyah yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang marilah kita lihat contoh dari perilaku ibadah yang walaupun itu terlihat sebagai ibadah namun Nabi ingkari karena tidak sesuai dengan yang beliau ajarkan. Ini terlihat dalam sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada 3 orang mendatangi rumah istri-istri Nabi SAW untuk bertanya tentang ibadah beliau. Lalu setelah mereka diberitahukan tentang ibadah beliau SAW, mereka menganggap ibadah beliau itu sedikit sekali. Mereka berkata, kita ini tidak ada apa-apanya dibanding Nabi SAW. Beliau kan sudah diberi ampunan atas semua dosa-dosanya, baik yang lewat maupun yang akan datang. Maka saya harus lebih daripada beliau, kata mereka. Salah seorang berkata, saya akan sholat malam selama-lamanya. Yang lainnya berkata, adapun saya sungguh akan puasa terus-menerus, nggak pakai berbuka. Kemudian yang lainnya juga berkata, sedangkan saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan menikah selamanya. Maka kemudian Rasulullah datang dan karena mendatangi mereka dan mendengar, kemudian beliau bersabda, apakah benar kalian yang mengatakan begini dan begitu? Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepadanya di antara kalian semua. Akan tetapi aku berpuasa dan aku juga berbuka. Aku sholat malam, aku juga tidur. Dan aku juga menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.
Maka hadirin sekalian, kita bisa lihat ibadah yang dipikir sendiri, ibadah yang dianggap oleh seseorang mungkin lebih baik, tetapi sebetulnya itu tidak dicontohkan Nabi, itu sebetulnya sesuatu yang tidak baik. Kemudian ada ibadah yang sudah mencontoh, tapi salah dalam penempatan waktunya, seperti yang dikisahkan dalam hadis berikut. Siapa yang sholat seperti sholat kami dan menyembelih kurban seperti kurban kami, maka ia telah mendapatkan pahala kurban. Pahala kurban adalah pahala yang luar biasa. Barang siapa yang berkurban sebelum sholat Idul Adha, maka itu hanyalah sembelihan biasa, tidak dianggap sebagai kurban. Abu Burdah yang merupakan paman dari Al-Bara bin Azib, seorang sahabat Nabi, kemudian berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih kambingku sebelum sholat Idul Adha. Aku tahu bahwa hari itu adalah hari makan dan minum, hari Idul Adha itu ya. Aku senang jika kambingku adalah binatang paling pertama disembelih di rumahku. Jadi aku memotongnya sebelum sholat Idul Adha dan aku sarapan dengannya sebelum sholat." Maka Nabi menjawab, "Kambingmu hanyalah kambing biasa yang dimakan dagingnya sebagai sembelihan biasa, bukan kambing kurban." Jadi tidak ada pahala kurban bagi Abu Burdah karena dia melaksanakan penyembelihannya, walaupun itu disyariatkan, ternyata dilakukannya sebelum waktu pelaksanaannya, yaitu sebelum sholat Idul Adha. Maka marilah kita lihat bahwa jika ibadahnya asal-asalan tanpa dasar ilmu dan tanpa dalil, beramal hanya atas dasar dianggap amalan itu baik, maka tidak akan ada pahala atasnya. Jika suatu amal tidak didasari dengan dalil yang sahih dari Al-Quran dan hadis, maka amalan tersebut akan jadi sia-sia. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membuat suatu perkara baru yang tidak saya contohkan, ya, tidak ada asal-usulnya dari kami, maka perkara itu sebetulnya tertolak." Maka kita harus berhati-hati, para hadirin sekalian, betul-betul kita mempelajari apa yang memang dicontohkan Nabi dan dipraktekkan oleh para sahabat, maka lingkup ibadah adalah di situ saja. Dan itu sudah sangat mencukupi karena itu pun sudah sangat banyak. Tidak perlu kita berkreasi sendiri, membuat ibadah tersendiri versi kita, apalagi karena kita akan dimintai pertanggung jawab atasnya. Wa usikum wa nafsi bittaqullah wa lamu annallaha amarakum bi amrin azim, amarakum bisolati wassalami ala nabiyil karim, faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afawa wal ghina. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, aqimus shalah.